Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam fisika dan salam sehat. Kali ini kita akan bahas tentang penyelesaian soal-soal UTBK maupun soal-soal tes masuk perguruan tinggi negeri di Indonesia. Selamat belajar, sukses untuk Anda. Pembahasan soal UTBK kali ini adalah materinya tentang fenomena kuantum. Yang pertama adalah dari ujian masuk UGM tahun 2019. Sebuah sel surya memiliki efisiensi luas panelnya adalah 40 cm pangkat 2 dan panel tersebut menerima sinar matahari dengan intensitas 10 pangkat 3 watt per meter pangkat 2. Sel tersebut menghasilkan arus listrik sebesar 0,4 ampere dengan tegangan 2 volt. Berapakah efisiensinya? Nah, pilihannya adalah 25% A, B 20%, C 15%, D 10%, E 5%. Dari soal bisa kita tuliskan A sama dengan 40 cm pangkat 2 sama dengan 4 kali 10 pangkat min 3 meter pangkat 2. I sama dengan 10 pangkat 3 watt per meter pangkat 2. I kecilnya arus listriknya adalah 0,4 ampere sama dengan, dan V sama dengan 2 volt, dimana I sama dengan P per A, maka I aksen sama dengan P per A dan P sama dengan I kali V. I aksen sama dengan I V per A sama dengan 0,4 kali 2 per 4 kali 10 pangkat min 3 sama dengan 2 kali 10 pangkat 2 watt per meter pangkat 2, dan efisiensinya adalah intensitas aksen per I dikalikan 100%, maka sama dengan 2 kali 10 pangkat 2 per 10 pangkat 3 kali 100% sama dengan 20%. Pilihan jawabannya adalah B. Yang nomor 2, SBMPTN tahun 2013. Seberkas sinar tampak dengan panjang gelombang lambda dipancarkan dengan daya W. Jika konstanta Planck adalah H, maka banyak foton yang dipancarkan tiap detik adalah titik-titik. Pilihan jawabannya A sama dengan EHC per W lambda, B N sama dengan W lambda per HC, C adalah N sama dengan HC per W lambda, D N sama dengan HC per lambda, dan E adalah N sama dengan HC per E lambda. Rumus Planck, E sama dengan NHF, E sama dengan NHC per lambda bisa diganti demikian. Maka sudah kita ketahui bahwa E adalah sama dengan P kali T, daya kali waktu, sehingga N menjadi E lambda per HC, karena yang kita cari adalah N-nya, sama dengan W kali 1 kali lambda per HC, dan kita dapatkan N sama dengan W lambda per HC, sehingga pilihan jawabannya adalah B. 3. SBMPTN tahun 2017. Sebuah benda pada suhu T memancarkan radiasi termal dengan panjang gelombang 580 mikrometer memiliki intensitas maksimum. Jika suhu benda dinaikkan menjadi 2T, maka panjang gelombang radiasi dengan intensitas maksimum berubah menjadi titik-titik. A 72,5 mikrometer, B 145 mikrometer,
C 290 mikrometer, D 580 mikrometer, dan E 1160 mikrometer. T1 sama dengan T. Lambda 1 sama dengan 580 mikrometer, T2 sama dengan 2T. Lambda T sama dengan C berdasarkan hukum pergeseran Wien, sehingga lambda 1 T1 sama dengan lambda 2 T2. Lambda 2 berarti lambda 1 T1 per T2. Lambda 2 sama dengan 580 T per 2T sama dengan 290 mikrometer, berarti pilihan jawabannya adalah C. Kemudian yang nomor 4, soal SIMAK tahun 2019. Gambar di samping adalah grafik intensitas I versus panjang gelombang lambda radiasi elektromagnetik dari benda yang memiliki emisivitas 0,5. Diasumsikan semua foton yang diradiasikan memiliki lambda m dan diketahui tau sama dengan 5,67 kali 10 pangkat min 8 watt meter pangkat min 2 Kelvin pangkat min 4 C 2,898 kali 10 pangkat min 3 meter Kelvin, dan H sama dengan 6,626 kali 10 pangkat min 34 Joule/sekon. Jumlah foton yang diradiasikan benda tersebut setiap detik per meter persegi apabila temperaturnya 4000 Kelvin adalah titik-titik. Pilihan jawabannya adalah A 2,6 kali 10 pangkat 30, B 2,6 kali 10 pangkat 28, C 2,6 kali 10 pangkat 25, D 2,6 kali 10 pangkat 22, dan E 2,6 kali 10 pangkat 19. P sama dengan E tau A T pangkat 4. Itu adalah perumusan radiasi benda hitam. P itu adalah sama dengan energi per waktu, berarti E per T sama dengan E tau A T pangkat 4. Sehingga NHC per lambda sama dengan E tau A T pangkat 4 kali T. Dan lambda sama dengan C per T dari hukum Wien, sehingga NHC sama dengan E tau T pangkat 3 kali C. N sama dengan E tau T pangkat 3 C per HC. C konstanta Wien. N sama dengan 0,5 kali 5,67 kali 10 pangkat min 8 kali 4000 pangkat 3 kali 2,9 kali 10 pangkat min 3 dibagi 6,626 kali 10 pangkat min 34 kali 3 kali 10 pangkat 8. N sama dengan 2,6 kali 10 pangkat 25, berarti jawabannya adalah C. Nomor 5, soal UMPTN tahun 1998. Energi yang diradiasikan per detik oleh benda hitam pada suhu T1 besarnya 16 kali energi yang diradiasikan per detik pada suhu T0, maka T1 sama dengan titik-titik A 2T0, B 2,5 T0, C 3 T0, D 4 T0, dan E 5 T0. T1 sama dengan titik-titik, P1 sama dengan 16 P0, maka P0 banding P1 sama dengan E tau AT pangkat 4 dibanding E tau AT 1 pangkat 4. P banding 16P sama dengan
T0 pangkat 4 banding T1 pangkat 4 1 banding 16 sama dengan T0 pangkat 4 banding T1 pangkat 4. Setengah pangkat 4 sama dengan T0 per T1 pangkat 4. T1 sama dengan 2T0, maka jawabannya adalah A. Soal nomor 6, ujian masuk UGM tahun 2019. Untuk mendapatkan panjang gelombang dihidrogen 500 nanometer, elektron perlu dipercepat dari keadaan diam dengan beda potensial sebesar titik-titik. A 2 mikrovolt, B 6 mikrovolt, C 12 mikrovolt, D 38 mikrovolt, dan E 42 mikrovolt. Lambda sama dengan 500 nanometer berarti 5 kali 10 pangkat min 7 meter. E sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. ME nya 9,1 kali 10 pangkat min 31 kg. V sama dengan titik-titik. Menurut panjang gelombang dihidrogen, lambda sama dengan H per akar 2 MeV. V sama dengan H pangkat 2 per 2 Me lambda pangkat 2. V sama dengan 6,626 kali 10 pangkat min 34 kuadrat dibagi 2 kali 9,1 kali 10 pangkat min 31 kali 1,6 10 pangkat min 19 kali 5 kali 10 pangkat min 7 kuadrat. V sama dengan 43,903876 kali 10 pangkat min 68 dibagi 728 kali 10 pangkat min 64 sama dengan 0,6 kali 10 pangkat min 4 volt atau sama dengan 6 mikrovolt. Jawabannya adalah B. Nomor 7, UMPTN tahun 1997. Sebuah pemancar radio berdaya 1000 watt memancarkan foton tiap detik sebanyak 5 kali 10 pangkat 20 buah. Maka energi satu fotonnya adalah titik-titik dalam satuan joule. A 2 kali 10 pangkat min 17, B 5 kali 10 pangkat min 17, C 2 kali 10 pangkat min 18, D 2 kali 10 pangkat min 20, dan E 5 kali 10 pangkat min 20. P sama dengan 1000 watt, N sama dengan 5 kali 10 pangkat 20 buah, E sama dengan titik-titik. Sehingga E sama dengan P kali T per N. 1000 kali 1 per 5 kali 10 pangkat 20, maka hasilnya 2 kali 10 pangkat min 18. Jawabannya adalah C. Soal nomor 8, SPMB tahun 2008. Sebuah foton dengan panjang gelombang 0,4 nanometer menumbuk elektron yang diam. Setelah tumpukan, foton dihamburkan dengan sudut hamburan 120 derajat terhadap arah semula. Panjang gelombang foton setelah bertumbukan adalah titik-titik nanometer. A 0,4000, B 0,4036, C 0,4136, D 0,4460, dan E 0,7600. Lambda 0 sama dengan 0,4 nanometer, theta 120 derajat. Lambda sama dengan delta lambda plus lambda 0.
delta lambda sama dengan H per M0C kali 1 min cos theta sama dengan 6,626 kali 10 pangkat min 34 per 9,1 kali 10 pangkat min 31 kali 3 kali 10 pangkat 8 kali 1 min cos 120 derajat sama dengan 0,2427 kali 10 pangkat min 11 kali 1 min 0,5. Hasilnya adalah 0,36 kali 10 pangkat min 11 atau sama dengan 0,0036 nanometer. Lambda sama dengan 0,0036 plus 0,4 berarti sama dengan 0,4036 nanometer. Berarti jawabannya adalah B. Nomor 9, soal SNMPTN 2008. Sebuah elektron bergerak dari keadaan diam melewati beda potensial 100 volt. Panjang gelombang de Broglie dari elektron adalah berapa nanometer? A 0,123, B 1,23, C 12,3, D 123, E 1230. Lambda sama dengan H per MV, di mana setengah MV kuadrat sama dengan GV, energi kinetiknya sama dengan energi potensial. V kuadrat berarti sama dengan 2 GV per M. Berarti V sama dengan akar 2 GV per M. V sama dengan akar 2 kali 1,6 kali 10 pangkat min 19 kali 1000 per 9 kali 10 pangkat min 31. Sama dengan 5,9628 kali 10 pangkat 6 meter per sekon. Kita masukkan ke perumusan lambda sama dengan H per MV, yaitu sama dengan 6,63 kali 10 pangkat min 34 dibagi 9 kali 10 pangkat min 31 kali 5,9628 kali 10 pangkat 6 sama dengan 0,123 kali 10 pangkat min 9 meter sama dengan 0,123 nanometer. Jawabannya adalah A. Nomor 10, soal ujian masuk UGM tahun 2005. Ditinjau seberkas foton dan elektron monoenergetik dengan panjang gelombang de Broglie yang sama dengan 5 angstrom. Dapat disimpulkan bahwa EF dan EE berturut-turut adalah energi kinetik foton dan elektron, maka EF per EE dekat nilainya dengan A 6,4 kali 10 pangkat 8, B 2,3 kali 10 pangkat 4, C 1 kali 10 pangkat 3, D 8,5 kali 10 pangkat 2, E 4,1 kali 10 pangkat 2. Lambda F sama dengan lambda E sama dengan 5 angstrom sama dengan 5 kali 10 pangkat min 10 meter. EF sama dengan HF sama dengan HC per lambda, dan untuk elektronnya lambda sama dengan H per MeV, sehingga V sama dengan H per Me lambda. Maka EE sama dengan setengah MEV kuadrat sama dengan setengah ME kali H per Me lambda pangkat 2 sama dengan setengah ME kali H per lambda pangkat 2. Kita masukkan sehingga EF per EE sama dengan 2 ME C lambda per H.
2 kali 9,1 kali 10 pangkat min 31 kali 3 kali 10 pangkat 8 kali 5 kali 10 pangkat min 10 dibagi 6,63 kali 10 pangkat min 34, hasilnya adalah 4,1 kali 10 pangkat 2. Jawabannya adalah E. Soal nomor 11, SPMB tahun 2007. Sebuah lampu memancarkan cahaya berfrekuensi 5 kali 10 pangkat 15 Hz pada daya 25 watt. Jumlah foton yang dihasilkan lampu per sekon adalah titik-titik A 1,3 kali 10 pangkat 16, B 8,3 kali 10 pangkat 17, C 7,5 kali 10 pangkat 18, D 1,9 kali 10 pangkat 50, dan E 3,8 kali 10 pangkat 50. Kita tuliskan F sama dengan 5 kali 10 pangkat 15 Hz, P 5 watt, E sama dengan NHF. Maka diketahui bahwa E adalah daya kali waktu, sehingga N sama dengan P kali T per HF. Sama dengan 25 kali 1 per 6,63 kali 10 pangkat min 34 kali 5 kali 10 pangkat 15. Hasilnya adalah 7,54 kali 10 pangkat 18. Jadi pilihannya adalah C. Nomor 12, SIMAK UI tahun 2010. Hasil eksperimen efek Compton A mendukung pandangan bahwa cahaya adalah partikel, B mendukung pandangan bahwa cahaya adalah gelombang, C memperlihatkan bahwa cahaya tidak memiliki momentum, D intensitas cahaya terkait dengan amplitude, dan E frekuensi cahaya berkaitan dengan intensitasnya. Manakah yang tepat untuk hasil eksperimen efek Compton? Yaitu dari hasil pengamatan Compton tentang hamburan foton dari sinar X menunjukkan foton dapat dipandang sebagai partikel, memperkuat teori kuantum yang mengatakan bahwa cahaya mempunyai dua sifat, yaitu cahaya dapat sebagai gelombang dan cahaya dapat bersifat sebagai partikel. Berarti jawabannya adalah A. Nomor 13, SNMPTN 2011. Cahaya hijau mempunyai panjang gelombang lebih pendek dari cahaya merah. Intensitas yang sama kedua cahaya ditembakkan pada dua logam identik sehingga mampu melepaskan sejumlah elektron dari permukaan logam tersebut. A. Sinar hijau melepaskan elektron dalam jumlah yang lebih besar. B. Sinar merah melepaskan elektron dalam jumlah yang lebih besar. C. Kedua sinar melepaskan elektron dalam jumlah yang sama. D. Sinar merah melepaskan elektron dengan kecepatan maksimum yang lebih besar. Dan E. Kedua sinar melepaskan elektron dengan kecepatan maksimum sama. Mana yang benar dari A sampai E tersebut? Dengan alasan cahaya hijau mempunyai frekuensi lebih besar daripada warna merah sehingga melepaskan elektron dengan V maksimum yang lebih besar. Intensitas merah dan hijau sama, maka jumlah elektron yang dilepaskan oleh keduanya jumlahnya adalah sama. Berarti jawabannya adalah C. Nomor 14, SNMPTN 2011. Cahaya dengan frekuensi tertentu dijatuhkan pada permukaan suatu logam sehingga fotoelektron dengan energi kinetik maksimumnya sebesar 1,6 kali 10 pangkat min 19 Joule. Terlepas darinya,
Bila diketahui konstanta Planck 6,63 kali 10 pangkat min 34 Joule sekon dan fungsi kerja logam tersebut adalah 3,7 kali 10 pangkat min 19 Joule, maka frekuensi cahaya yang jatuh pada permukaan logam tersebut adalah titik-titik Hertz. A 0,8 kali 10 pangkat 14, B 2,0 kali 10 pangkat 14, C 4,0 kali 10 pangkat 14, D 6,0 kali 10 pangkat 14, E 8,0 kali 10 pangkat 14. E maksimum sama dengan HF min W0. W0 adalah fungsi kerja. 1,6 kali 10 pangkat min 19 sama dengan 6,63 kali 10 pangkat min 34 F min 3,7 kali 10 pangkat min 19. 5,3 kali 10 pangkat min 19 sama dengan 6,63 kali 10 pangkat min 34 Joule. F ya. F sama dengan 5,3 kali 10 pangkat min 19 per 6,63 kali 10 pangkat min 34 sama dengan 8 kali 10 pangkat 14 Hertz. Jawabannya adalah E. Demikian tadi ada sebanyak 14 soal yang kita bahas terkait dengan fenomena kuantum yang nantinya semoga dapat mengantar kalian semuanya untuk siap masuk perguruan tinggi negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.